Renaissance Era, sebuah periode yang menjadi simbol perkembangan ilmu pengetahuan secara masif di benua Eropa, terutama di sepanjang tahun 1400 sampai 1700-an Masehi. Akan tetapi, rasanya ada yang mengganjal jika tidak menyebut nama besar di balik ikon Renaissance, yang bahkan karya sering kita nikmati sampai saat ini. Siapa yang tidak kenal dengan lukisan ini? Betul, Mona Lisa. Sebuah mahakarya yang dinobatkan sebagai lukisan potret manusia paling terkenal sepanjang masa, dengan rekor harga yang fantastis, mencapai $1 miliar. Pertanyaannya adalah, siapa pemilik tangan emas di balik lahirnya karya brilian ini? Dia adalah Leonardo di Piero da Vinci, seorang jenius yang sebenarnya lebih dari sekedar pelukis. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa Leonardo adalah seorang insinyur, matematikawan, arsitek, ahli botani, ahli anatomi, ahli astronomi, ahli optika, hidrodinamika, dan seorang penemu hebat yang berpikir ratusan tahun melampaui zamannya. Mengingat sungguh banyaknya disiplin ilmu yang ia kuasai, bagaimana cara seseorang yang berangkat dari lukisan Mona Lisa merancang desain awal mesin tempur seperti helikopter, tank, parasut, glider, crossbow, dan masih banyak peralatan mekanis lain yang baru terrealisasi ratusan tahun setelah kematiannya. Leonardo adalah seorang pria yang mencoba untuk membaca alam semesta dalam setiap goresan tinta. Walaupun di zamannya, tak seorang pun mengerti apa yang ia pikirkan. Apa yang membuat Leonardo seolah tidak pernah berhenti bertanya akan semua hal. Bagaimana bisa Leonardo da Vinci sejenius itu? Polymath, istilah yang sangat tepat disematkan kepada sosok Leonardo da Vinci, seseorang yang menguasai bidang ilmu pengetahuan secara sekaligus. Polymath adalah orang yang berpikir secara interdisipliner dan tidak terikat dengan satu bidang saja. Menurut Aristoteles, polymath bukan hanya tahu akan banyak hal, tapi polymath adalah seseorang yang menyatukan bidang universal ke dalam sebuah pandangan utuh. Tanpa sekolah formal, tanpa gelar pendidikan yang disematkan pada namanya, terbukti Leonardo adalah jembatan dari seni dan sains itu sendiri. Imajinasinya jauh melintasi horizon ilmu pengetahuan. Ia ingin tahu semuanya, ingin menjawab semuanya. Bahkan, pertanyaan simpel yang banyak orang tidak peduli. Dari mana air berasal? Dari mana tanah berasal? Apa itu suara? Bagaimana burung bisa terbang? Orang di zaman itu biasanya akan menjawab, karena saya pemberian Tuhan. Tetapi, Leonardo tak puas dengan jawaban semacam itu. Untuk menjawab rasa penasarannya, ia mulai meneliti sayap burung. Bagaimana susunan bulu-bulunya? Bagaimana burung bisa lepas landas, mendarat, dan melaju? Setelah mempelajari burung yang melayang di udara, ia mulai merancang sketsa mesin terbang ciptaannya sendiri, yang ia namai ornithopter. Walau tak terrealisasi saat itu juga, prototipe yang ia ciptakan menjadi landasan kuat di bidang aerodinamika. Studi yang mempelajari bagaimana pesawat modern dapat melayang di udara. Rasa penasaran dalam dirinya lah yang menghantarkan Leonardo pada penemuannya. Berawal dari sebuah desa kecil bernama Anciano di negara Italia, pada tanggal 15 April 1452, Leonardo lahir dari pasangan di luar nikah. Ayahnya, Antonio, bekerja sebagai notaris di kota Florence yang tidak jauh dari Anciano. Sedangkan ibunya, Caterina, hanyalah gadis yang berasal dari kalangan bawah yang terbilang cukup susah dan hidup dalam kemiskinan. Selama masa kecilnya, Leonardo tidaklah hidup bergelimang harta, tidak menempuh pendidikan formal, dan tidak juga terlahir dari kalangan bangsawan yang saat itu memiliki hak istimewa mengakses buku pengetahuan yang didominasi bahasa Latin. Akan tetapi, hal tersebut tak menjadi hambatan bagi Leonardo muda untuk menjawab rasa keingintahuannya yang begitu besar. Pada tahun 1466, saat keluarganya hijrah ke kota Florence, disinilah awal mula Leonardo mendalami hobinya sejak kecil, yakni melukis. Kebetulan juga, di sana ada seorang seniman yang cukup terkenal di era Renaissance. Dia adalah Verrocchio, seorang pelukis dan pemahat, yang kemudian mengangkat Leonardo sebagai murid di studio seninya, tepat saat usia Leonardo menginjak 14 tahun. Dan dari sinilah, kesempatan Leonardo untuk belajar mulai terbuka lebar. Di studio milik Verrocchio,
Leonardo mulai serius menekuni berbagai ilmu pengetahuan, bukan hanya seni lukis, tetapi juga seni pahat, kimia, metalurgi, mekanika mesin, pengolahan besi, dan masih banyak lagi. Di bawah bimbingan Verrocchio, Leonardo berguru selama kurang lebih 7 tahun, hingga umurnya menginjak 20-an awal. Selama masa itu pula, Leonardo banyak membantu Verrocchio menyelesaikan proyek-proyeknya. Bahkan pada suatu kisah, pernah diceritakan bahwa saat Leonardo membantu menyelesaikan lukisan Verrocchio yang berjudul The Baptism of Christ, Leonardo menggambar anak kecil yang memegang jubah Yesus dengan detail tinggi dan sangat presisi. Keindahan itu pun melampaui seluruh lukisan yang pernah dibuat Verrocchio. Saking terpukau dengan kejeniusan Da Vinci, dikabarkan bahwa Verrocchio kemudian menyerah, dan konon tidak pernah menyentuh kuasnya lagi seumur hidup. Semenjak berguru di studio seni Verrocchio itulah, pemikiran Leonardo tak hanya tersempit pada hobi melukisnya saja. Bagi Leonardo, seni bukan hanya interpretasi dari realitas yang dituangkan lewat sketsa. Baginya seni adalah interseksi dari sains itu sendiri, yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Pada tahun 1473, di usianya yang ke-21 tahun, Leonardo membuat karya pertamanya, sebuah lukisan bernama Lembah Arno, yang menggabungkan bidang geografi dan topografi. Pada dekade itu juga, lewat proyek-proyek keagamaan di kota Florence, Leonardo mulai mendalami studi matematisnya dengan proporsi tubuh manusia. Kemudian, dari sinilah cikal bakal The Vitruvian Man, salah satu mahakarya Leonardo yang cukup populer hingga sekarang. Sebuah sketsa yang mengkawinkan estetika seni dalam perspektif geometri matematika. Pada tahun 1482, di umurnya yang ke-30, Leonardo hijrah dari kota Florence ke kota Milan. Di sana, ia bekerja sebagai pelukis dan insinyur tata kota untuk salah satu penguasa kota Milan bernama Duke Ludovico Sforza. Di sana, ia mulai mengaplikasikan pengetahuannya di bidang hidrodinamika setelah ditugaskan oleh Duke Sforza membangun kanal-kanal air di kota. Duke Sforza juga mengangkat Leonardo sebagai desainer senjata, memberikannya tugas untuk membuat meriam, lalu berbagai jenis mesin tempur lainnya. Leonardo memanglah seorang pria misterius. Ia lebih sering menyendiri, menumpahkan seluruh pikirannya dalam keterasingan. Pikiran, ide, dan sketsa mesinnya tercatat di sebuah manuskrip rahasia bernama Codex Atlanticus yang berjumlah 1100 halaman dan ditulis dengan huruf yang semuanya terbalik. Ya, betul. Semua hurufnya terbalik dan hanya bisa dibaca normal menggunakan cermin. Tak banyak catatan yang ia tulis mengenai perjalanan hidupnya. Ia lebih banyak menulis dan mencari sisi paling gelap dari cara kerja alam semesta. Di dalam Codex Atlanticus, ada satu kisah misterius yang pernah ia tulis. Di sana, ia menulis tentang mimpi atau ingatannya semasa kecil. Seekor burung hinggap di wajahnya ketika ia masih bayi. Lalu, sayap dan ekor burung itu menyentuh bibirnya, seolah menyiratkan bahwa dirinya adalah manusia yang telah ditakdirkan untuk membaca pesan dari langit. Entah ini sebuah cerita simbolis atau benar-benar terjadi, tetapi satu hal yang pasti, bahwa sedari kecil, imajinasinya sudah terbang melampaui batas anak-anak normal. Leonardo adalah seorang jenius yang dapat membaca suatu pola tersembunyi yang tidak banyak orang sadari. Dengan kejeniusannya, ia mampu mengkombinasikan serangkaian pola abstrak ke dalam satu kerangka utuh. Ketika dihadapkan dengan masalah, ia seringkali mencoba untuk menyelesaikannya dari berbagai sudut pandang. Ia mengaplikasikan pemahamannya dalam bidang optika untuk memahami bagaimana cahaya bergerak dan berperilaku pada objek lukisannya. Sebagai contoh, lukisan dengan tema religius, yaitu The Last Supper, menggabungkan perspektif ruang dan permainan pada kontras cahaya untuk menambah efek dramatis. Tentu Leonardo adalah seorang pembelajar gila yang sangat terobsesi akan ilmu pengetahuan. Diketahui di umur tuanya sekitar 55-60 tahun, Leonardo sempat membedah mayat untuk mempelajari secara mendalam tentang anatomi tubuh manusia. Ia diam-diam bekerjasama dengan dokter untuk mendapat akses masuk ke rumah sakit. Tetapi gereja menantangnya, sebab hal itu dianggap tabu dan melanggar nilai agama. Leonardo rela mempertaruhkan reputasi bahkan hidupnya untuk ilmu pengetahuan. Dan hasilnya, penggambaran yang begitu akurat tentang anatomi jantung, janin, otot manusia, yang bahkan hasil sketsanya begitu presisi, melampaui ilmu anatomi modern hingga 200 tahun. Leonardo da Vinci meninggal di negara Perancis pada tanggal 2 Mei 1519, di usianya yang ke-67 tahun.
Lalu ia dimakamkan di gereja Saint Florentin di kota Amboise. Tanpa memiliki istri, tanpa memiliki anak, tanpa bergelimang harta, tetapi catatan yang ia wariskan telah menjadi bukti bahwa kejeniusan manusia tak pernah mengenal batas. Leonardo meninggalkan jejak kecilnya di bumi bagi peradaban manusia, dan ia mungkin terlalu cepat untuk lahir di zamannya. Rasa ingin tahu Leonardo dan rasa hausnya akan pengetahuan tak pernah pudar. Sepanjang hidupnya, ia tak pernah mengenal lelah, mengamati, bereksperimen, dan menciptakan. Kalau menggambar, baginya hanyalah alat untuk merekam penyelidikannya terhadap alam. Ia mengajarkan kita bahwa kejeniusan tidaklah lahir seperti mukjizat, tetapi jenius adalah hasil dari keberanian untuk terus mencari, tanpa berhenti bertanya. Seperti yang Leonardo sendiri pernah katakan, pelajari seni dari sains, dan sains dari seni. Kembangkan indramu, terutama belajar untuk memahami, dan sadar bahwa semuanya terkoneksi satu sama lain.